Jangan sampai kemudian kasus ini jadi gone with the wind, terbang bersama angin, berlalu bersama angin. Padahal 6 korban jiwa itu, kalau dia orang yang tidak bersalah, akan menuntut siapapun pelakunya, siapapun yang menyuruh lakukan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih tetap breaking news tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Dan ini ada pernyataan dari Benny Kaharman yang menyebut itu sebagai pembantaian, ya. Tidak harus tersenyum, ya, tetapi kita bacakan secara serius dan secara baik. Kenapa kemudian memunculkan kesimpulan itu? Wartakota.live.com Jakarta. Penembakan mati 6 orang anggota Front Pembela Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari disoroti Benny Kaharman. Benny ini adalah anggota DPR, ya, yang berasal dari Partai Demokrat. Politisi Partai Demokrat itu mempertanyakan tewasnya pendukung Habib Rizik Syihab itu saat ini. Pasalnya diketahui juru bicara FPI Munarman menegaskan penembakan yang menewaskan 6 laskar khusus FPI itu adalah pembantaian. Hal tersebut diungkapkan Benny Kaharman lewat status Twitternya Benny Harman ID pada Senin 7 Desember 2020. Dalam postingannya, negara dalam hal ini pihak kepolisian harus memberikan penjelasan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur tentang kejadian sebenarnya. Lewat langkah tersebut, pemerintah katanya tidak memicu rakyat untuk berspekulasi tentang peristiwa yang terjadi. Penembakan 6 pengawal Rizik Syihab itu adalah pembantaian? Betulkah? Negara harus memberikan penjelasan secara terbuka, terus terang, jujur dan rasional apa sebenarnya yang terjadi. Dengan begitu, rakyat tidak membuat spekulasi sendiri-sendiri, jelas Benny Kaharman. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia itu meminta agar rakyat mengawal kasus penembakan tersebut. Di sini ditulis kasus penembakan tersebut, ya. Rakyat monitor, tegasnya. Jadi sobat era sekalian, ya, memang ada bahasa-bahasa yang digunakan, ya, seperti perang kata-kata, perang pemaknaan, ya, perang pemaknaan. Jadi perang pemaknaannya itu adalah dari pihak kepolisian, yang ditonjolkan adalah bahwa mereka diserang dan mereka membela diri. Tapi dari pihak FPI, mereka justru digiring ke medan pembantaian. Ini pernyataan terakhir dari Habib Rizik Syihab. Tidak boleh berhenti dari perang kata-kata seperti yang dikatakan Benny Kaharman. Ya, negara harus membuat ini terang, harus jujur apa adanya tanpa bermaksud melindungi siapapun. Kalau memang salah, katakan salah, benar katakan benar. Tapi mereka yang salah harus kena hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka, baik yang melakukan maupun yang menyuruh lakukan. Tapi kalau mereka tidak salah, tidak boleh diapa-apakan. Jadi prinsip negara hukum itu harus ditegakkan. Nah, mudah-mudahan Benny Kaharman, Romo Safi'i, Fadli Zon, siapa lagi, ya, Habibur Rahman, anggota-anggota DPR yang bersuara soal ini betul-betul konsisten mengawal kasus ini. Jangan sampai kemudian kasus ini jadi gone with the wind, terbang bersama angin, berlalu bersama angin. Padahal 6 korban jiwa itu, kalau dia orang yang tidak bersalah, akan menuntut siapapun pelakunya, siapapun yang menyuruh lakukan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, memang orang hukum kalau menemui kebuntuan dalam proses penegakan hukum karena tembok kekuasaan yang tebal, ya biasanya lari ke meta yuridis, ya, bukan lagi yuridis perspektif ansih. Tapi mudah-mudahan kasus ini tidak
terbentur dinding yang tebal kekuasaan. Siapapun harus bertanggung jawab kalau memang salah. Tapi kalau tidak salah ya tidak boleh disalahkan. Pihak FPI itu juga begitu. Tapi kalau kita bicara tentang proporsionalitas ya, kasus ini jangan digeser dengan kasus penyerangan terhadap aparat. Karena aparat yang bekerja juga aparat yang melakukan atau berpakaian preman. Tidak menggunakan identitas yang jelas resmi. Kita tidak tahu juga apakah dia memperkenalkan diri sebagai petugas atau tidak ketika melakukan penguntitan tersebut atau ketika terjadi bentrok misalnya. Apakah berusaha untuk menghindari bentrok, berusaha lari karena penguntitan ketahuan dan lain sebagainya, sebagaimana sudah dibahas dalam video-video sebelumnya. Banyak kejanggalan, 7 oleh IPW, 6 oleh Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti. Kalau kita list lagi akan makin banyak daftar kejanggalan-kejanggalan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa ini peristiwa, kejadian, insiden yang penuh tanda tanya dan butuh jawaban-jawaban segera agar tidak terjadi eskalasi yang kita tidak inginkan di tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sekali lagi Presiden Jokowi mau buka mulut, mau bersuara, mau menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk membuat terang peristiwa ini, antara lain dengan cara membentuk tim independen. Jangan sampai Presiden Jokowi berpikir karena ini bukan pendukung saya, suka mengkritik saya, ya sudahlah, tidak usah saya berpikir untuk membuat tim independen atau membuat terang peristiwa ini. Toh dia juga bukan pendukung saya. Waduh, kalau Presiden berpikirnya begitu, maka dia bukan Presiden Republik Indonesia, tapi dia Presiden pendukung. Presiden yang hanya take care, hanya peduli dengan para pendukungnya. Padahal ketika orang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, maka dia presiden bagi semuanya, baik itu pendukung maupun mereka yang suka mengkritik presiden. Toh kritik dan kelompok kritis di masyarakat dibutuhkan bagi sehatnya republik ini. Apalagi kita baru didera 2 kasus korupsi yang dilakukan oleh 2 menteri Jokowi. Satu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, satunya lagi Menteri Sosial yang korupsi dana bansos, yaitu Juliari Peter Batubara. Keduanya berasal dari partai politik, bahkan salah satunya adalah berasal dari partai politik Pak Jokowi. Jadi Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, mudah-mudahan Bapak tidak berpangku tangan terhadap kasus ini dan gunakanlah kekuasaan yang diberikan untuk membuat terang soal ini sehingga rakyat tidak terombang-ambing dan kehilangan terus kepercayaan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, dioper pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.